Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wa fi'na'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama janabagi dijadadi wa jikalikal azam asalatonik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini, Allah masih mempertemukan kita dalam rangka membahas materi proses belajar kita pada kesempatan kali ini. Tentu pertemuan kita kali ini tidak lepas dari kemahabesaran dan kemahagungan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan semua kepada kita kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa bertatap muka di tempat ini. Yang kedua, salawat dan salam mari kita haturkan dan kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Allah Muhammadur Rasulullah SAW. Semoga kita yang umat ditinggalkan ini selalu istiqomah dan konsisten. Kita tetap bersalawat kepada kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sehingga dengan demikian insyaallah mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang akan mendapatkan syafaat beliau ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasanya, sebelum kita memulai proses pembahasan kita, terlebih dahulu kita awali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dari rangkaian awal sampai pada akhir pertemuan kita kali ini mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, pada kesempatan kita pada kali ini kita akan membahas tema yang berbeda. Kali ini kita sudah masuk bab keempat, yaitu dengan judul iman kepada malaikat Allah. Dasar daripada materi kita kali ini yang melatar belakangi yaitu bagaimana kemudian kita mengkaji keimanan kepada malaikat menjadi persoalan penting untuk pelajari agar kita dapat menghayati, mengamalkan sekaligus menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalam iman kepada malaikat Allah. Kajian terhadap iman kepada malaikat meliputi apa dan bagaimana kemudian cara kita menghayati, mengamalkan, serta melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam keimanan kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita pahami dulu pengertian seperti apa iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat adalah kita mempercayai, mengimani dengan sepenuh hati, serta membenarkan bahwa malaikat Allah Subhanahu wa taala benar-benar ada, bagaimana disabdakan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-imanu an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Artinya iman adalah kamu percaya kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari akhir, dan kamu percaya kepada takdir baik maupun buruk. Jadi berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ini sehingga disempurnakan yang kita namakan rukun iman. Di dalam
iman kepada malaikat, bagaimana kita kemudian memiliki nilai-nilai keimanan kepada malaikat. Nilai-nilai apa yang harus kita miliki terhadap keimanan kita kepada malaikat? Yang pertama adalah bagaimana kemudian kesadaran diri terhadap adanya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya bahwasannya malaikat ini adalah makhluk gaib yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata, yang hanya kita mampu bagaimana kita tanamkan nilai-nilai keimanan bahwa malaikat itu adalah wujud adanya. Yang kedua, pengendalian diri dan pengawasan diri. Artinya kita setelah kita mengimani adanya malaikat Allah, bagaimana kemudian kita waspada di dalam melakukan tindakan-tindakan entah itu yang sifatnya negatif maupun tindakan yang bersifat positif. Karena malaikat diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu malaikat Raqib dan Atid, yang akan selalu mengawasi dan mengontrol dalam setiap gerak-gerik, langkah dan tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, nilai muraqabah, yaitu keyakinan bahwa ia terus diawasi secara ketat meski tidak ada orang di sekitarnya. Paling tidak kita harus menanamkan nilai-nilai waspada sebelum kita melakukan tindakan-tindakan, baik itu tindakan yang sifatnya merugikan terhadap diri kita sendiri maupun merugikan masyarakat secara luas. Sangat selektif, hati-hati belum berucap, bersikap, dan bertindak. Artinya bahwa di dalam perbuatan kita, bagaimana kemudian sebelum kita melakukan tindakan, kita harus berpikir terlebih dahulu apa dampak positifnya, apa dampak negatif, sehingga dengan seperti itu kita bisa mampu kemudian berhati-hati dalam berbuat. Memiliki pola pikir dan cara pandang yang senantiasa menyadarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bagaimana penghayatan diri kita terhadap nilai-nilai keimanan kepada malaikat Allah. Yang pertama, memahami arti iman kepada malaikat. Tadi kita sudah menyebut dan membahas bagaimana kemudian kita pahami secara mendalam apa nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, apa definisi iman kepada malaikat Subhanahu wa taala. Yang kedua, menyadari pentingnya iman kepada malaikat. Yang ketiga, menghayati pentingnya nilai keimanan kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, meyakini nilai-nilai keimanan kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, bagaimana kemudian kita membiasakan menjadi pola pikir, sikap dan tindakan. Selanjutnya, memahami konsep iman kepada malaikat Allah. Untuk membuktikan kebenaran adanya malaikat Allah dan ciptaan Allah yang bersifat ghaib, pemikiran akan memberikan pemahaman dan keyakinan yang kuat serta menemukan kebenaran terhadap adanya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita lihat dari segi pembuktian kebenaran dengan iman dan bersumber dari Al-Quran dan hadis. Saya kira sangat jelas, ada ayat juga yang disebutkan di awal tadi, itu adalah sebagai dasar. Dalam hadis tadi itu adalah sebagai fondasi dasar, landasan dasar kita dalam memahami keimanan kita pada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dengan pembuktian akal. Terus hal-hal yang bersifat ghaib, hal-hal yang bersifat real, ternyata. Kemudian iman kepada Allah, malaikat, Rasul, qadar dan qadar serta hari akhir. Hal-hal yang bersifat teori, fakta atau lainnya.
Makna beriman kepada malaikat. Seorang mukmin yang memang iman kepada malaikat, Allah Subhanahu wa taala setidaknya memiliki ciri-ciri berikut. Pertama, tidak ada keraguan dalam hati. Inti awal untuk kemudian kita meyakini di dalam hati, artinya bahwa begini, jangan ada keraguan di dalam hati kita terkait dengan adanya keimanan kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada prinsipnya secara akal, masa Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu yang kemudian tidak ada penciptanya. Keimanan yang dimiliki didasarkan pada pemahaman yang benar, pemahaman keimanannya sebagai landasan untuk bersikap, bertindak, dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Memiliki kepercayaan diri dalam menghadapi berbagai persoalan. Ketaatan malaikat. Malaikat makhluk yang selalu taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi khusus malaikat terletak pada ketaatan kepatuhan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, Quran surah Al-Baqarah surat 2 ayat 34 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia iblis menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Malaikat dikatakan sebagai makhluk gaib yang tingkat ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala begitu tinggi dan tidak pernah membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya malaikat itu diciptakan dari nur, sehingga ketaatannya tidak bisa lagi kita ragukan. Beda dengan ketaatannya kita manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kadang iya, kadang tidak. Kadang kita menjalankan perintah Allah, kadang tidak. Berlaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada malaikat. Setelah kita memahami dari awal tadi, selanjutnya bagaimana kemudian kita tanamkan dalam diri kita untuk memiliki sikap kesadaran beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, senantiasa melakukan segala sesuatu secara profesional, amanah dan proporsional. Belajar kritis dan berani bertanya untuk kebenaran. Senantiasa taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa fokus dan penuh kesungguhan dalam bertindak, semangat dalam beribadah, dan senantiasa menjadi yang terbaik. Senantiasa bersikap rendah hati, taat, dan tidak sombong. Jadi itulah beberapa pembahasan materi kita terkait iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Semoga dari awal sampai dengan akhir pertemuan kita pada kali ini, mudah-mudahan di dalam hati kita Allah tanamkan nilai-nilai dan perilaku keistiqomahan kepada kita untuk selalu beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kita menyadari bahwa malaikat itu adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang taat beribadah, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian bagaimana kita juga selalu harus mawas diri, karena para malaikat akan selalu mengontrol dalam setiap gerak-gerik kita. Semoga dalam pertemuan kita pada kesempatan kali ini mendapatkan nilai dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.